Sekarang kita bakalan ngetindak akuarium yang emang bocor ya guys. Ini akuarium ikan hiu. Di bagian area sana dia kuat. Jadi ada silen yang lepas dari kaca gitu. Kalau itu jadi beberapa waktu yang lalu ada gempa, ya kan? Kalau mobil truk getarannya berapa gitu. Gempa itu ya bukan nggak kepikir, emang jarang banget ya. Nah sekarang kita udah kedatangan dari timnya Payosep ya. Payosep karena ini udah mau pengerjaan cepet guys. Jadi kemarin tuh pemindahan ikannya dari sini ke depan, dan sekarang di sini udah kosong, bener-bener nggak ada airnya. Dan sekarang hari ini juga mau langsung dikerjain, jadi mau langsung dieksekusi sama timnya Payosep. Oke guys, kita lihat ke atas yuk. Nah guys, ini tim dari timnya Payosep. Mereka yang bakalan ngerjain ini, yang mau nambal akuariumnya. Jadi bocornya itu di sebelah sini guys. Bocornya itu di sebelah sini. Itu ada lumutnya kelihatan. Di bawah silen, di barisan silen itu dia ada lumutnya kotor. Ya itu kotor, makanya kelihatan lah beda antara yang bocor sama yang enggak. Oke guys, sekarang kita bakalan lihat prosesnya ya guys. Oke guys, pengalaman ulang dari akuarium hiu ini sudah mulai dilakukan hari ini, tanggal 10 Juni bersama dengan SMS Kelas Teko ini. Alhamdulillah responnya sangat cepat sekali, dan ternyata walaupun hanya cuma satu titik, ya udah namanya air terus-terusan. Untungnya di sini juga sistem pengairannya juga otomatis, jadi garamannya aja terus yang dipantau. Bahkan ya ikannya masih sehat sampai sekarang di sana, masih pantau juga, dan ini prosesnya kurang lebih 1 bulan. Jadi pengalamannya sekarang ditunggu kerjanya sampai 1 bulan. Kenapa sampai 1 bulan ya? Kalau untuk pengerjaannya sih paling 3 hari Kang Irfan. Cuman yang rada lama itu adalah proses pengeringan silennya. Betul. Jadi yang lama proses pengeringan silen. Sebenarnya silennya itu kan cukup tebal Kang Irfan. Kacanya aja udah triple berapa mili itu, kurang lebih kalau kita ukur tuh 5 cm. Iya, 4,5 cm sampai 5 ya. Pada umumnya sebenarnya standar pengeringan silen itu 1 day 1 mili, 1 hari 1 mili. Oke. Itu paling maksimal keringnya. Jadi kita ambil tarik mundur di sebulan, karena nanti dari sebulan itu kan pasti setelah sebulan proses pengeringan kita lakukan pengetesan air, terus pembersihan, penyetingan ulang kembali filter-filter lah, itu nanti pas durasi waktunya. Salah satu tantangan ini adalah memang karena posisinya di atas dan menggantung. Jadi cantilever dia ada getaran. Ya, konstruksinya pasti konstruksi tidak mati total, jadi pasti ada pergerakan. Nah itu lebih. Iya. Kalau tembok mah retak, ini tak. Setitik aja tetap ngefek ya? Iya, ngefek. Dan karena ini air laut, kita tuh takut besinya jadi besinya korosi. Udah ada indikasi. Bawah aja pohon banyak yang mati. Iya, apalagi air laut tuh korosi di konstruksi cantilever tuh udah ada indikasi korosi. Nanti tetap kita perbaiki lagi, Kang Irfan. Iya. Tapi oke lah ini. Mudah-mudahan yang gue deg-degan tuh itunya ikannya. Iya, tapi betul. aman. Ikan aman ya, ikan. Siap, thank you SMS Kelas Teko ya, responnya kasih. luar biasa. Kita tunggu ini dia pengerjaan terus dilakukan. Ini hari pertama ya? Ya, hari pertama. Kurang lebih kami 3 hari. Maksimal 3 hari nanti penyilannya di 3 hari. Kurang lebih ini saya analisa 2 hari pembongkaran, karena kan banyak ban-ban Kang Irfan. Ban-ban, double proteksi ban-ban itu kami lepas dulu. Oh, yang ini nih. Iya, karena silen konstruksinya kan ada di dalamnya Kang Irfan. Iya. Oh iya ini. Nah, ini kan prosesnya sekarang ada pelepasan bannya dulu. Ya. Baru kita perbaiki silen konstruksinya. Oke. Baik. Seru guys, seru. Jadi oke, lanjut dengan SMS Kelas Teko.
hari kedua ya. Jadi kemarin itu pengerokan diangkat bannya, terus lemnya juga diangkat, dikerik sampai habis bener-bener bersih guys. Tadi bahkan disemprot-semprot pakai mesin biar kotorannya bener-bener hilang. Nah ini udah proses pengleman. Lihat guys, lemnya aja segitu banyaknya stoknya. Jadi emang harus tebal, penglemannya harus tebal, sama harus dipastikan si lem itu bisa meresap ke sini, ke lapisan antara kaca itu bener-bener harus rapi, nggak boleh ada gelembung sama sekali. Tuh lagi proses pengleman. Ini guys, kemarin kan lumut ya, kemarin ada lumut di sini kan yang pas bocorannya itu ada lumut. Nah kalau sekarang bener-bener udah bersih, jadi pas disilen pun silen tuh benar-benar nempel, nggak kehalang sama lumut. Jadi yang dibongkar panjang guys, ada semeteran lebih yang dibongkar, yang dibuang lemnya. Sampai pojok juga sama. Ban yang dibuka juga ada 2. Tuh, ini yang paling belakang sono, paling pojok. Yang ini yang kemarin bocor, yang ini di bawahnya ini. Sampai bersih tuh, nggak ada sisa lem. Tapi memang harus kayak gitu guys. Jadi biar si lem lama itu kebuang dan lem baru dikasih lem baru biar nggak tumpang tindih lem gitu. Karena yang lama itu udah kering. Kalau lem kaca itu kayak gitu, bau ketek biasanya. Tuh. Ini lem lama, dia agak jadi mudah patah, udah kering. Kenapa? Ini biasanya karena kepanasan. Jadi lebih cepat kering. Udah nggak elastis, biasanya elastis. Jadi sesudah pengerikan, terus disemprot pakai ini kompresor guys. Jadi disemprot kompresor biar serpihannya itu benar-benar nggak ada yang di sela-sela situ. Nah setelah itu dilap pakai ini, jadi benar-benar bersih. Lemnya aja 1 dus guys. Hai, assalamualaikum guys. Ini udah hari keberapa? Ketiga ya? Ketiga. Jadi hari ketiga ikan ada di sini. Untuk sejauh ini perkembangannya, alhamdulillah bagus guys. Tuh, dikagetin, dia kaget ya. Nah, tapi ada yang aneh di sini guys. Jadi kalau di atas ikan hiu tuh biasa pas di atas dia lebih kecoklatan sama warnanya lebih ke abu-abuan lah. Tapi kalau di sini dia kelihatan kayak yang pucat, tapi ikannya sehat. Jadi dia lebih ke dominan warnanya itu ke silver. Kalau untuk yang black tip ya, tapi kalau yang white tip dia masih sama kayak gitu. Tuh. Jadi ini tuh karena dia adaptasi dengan lingkungannya, dengan warna lingkungannya. Jadi dia berusaha menyesuaikan pola warnanya dengan lingkungannya. Nah kalau di alam itu biasanya biar dihindari, biar tidak kelihatan sama pemangsanya dan sama buat mengecoh mangsanya gitu guys. Nah, alhamdulillah sejauh ini ikannya masih bagus, sehat. Kemarin dikasih makan tapi lupa, nggak diset. Ikannya bagus, cukup lahap, makannya bagus, semuanya bagus, normal. Yang white tip, yang black tip juga bagus. Nah tadi sempat ada kesurutan air segini nih guys. Jadi ada 5 cm lah. Jadi karena penguapan. Kalau di sini kan nggak ada top up
otomatisnya nggak ada kan. Tapi kalau di tank sana di atas itu ada otomatis. Jadi air surut itu karena penguapan airnya ketambah lagi sama air tawar gitu. Tapi kalau di sini nggak otomatis, jadi kita sendiri yang isi. Nah ini tadi ada batasnya sampai sini. Ini agak kotor nih. Ini itu kotor karena emang dari di sini tadi buihnya itu kencang banyak. Jadi buih itu ada karena gesekan arus dari pompa ke dasar air. Jadi buihnya itu banyak, sini gelembungnya banyak. Jadi menghasilkan protein skimmer di sini. Jadi ke proteinnya tuh keangkat di sini. Alhamdulillah guys, sejauh ini bagus. Ikannya aktif. Tuh lihat, dia lebih ke silver kan. Tapi beda pas di akuarium sana. Untuk yang black tip dia sebenarnya tadi aktif. Tapi mungkin dia bakal lebih aktif lagi kalau malam hari. Kita kagetin dikit biar dia bangun. Malas aja. Dia malas guys. Kalau di sini siang dia cenderung lebih diem. Beda sama di tank sana. Mungkin karena di sini lebih teduh, lebih enak, lebih nyaman. Tapi beda sama yang di tank sana. Kalau di sana kan benar-benar full terbuka. Jadi lebih aktif, siang aktif, malam aktif. Beda sama di sini. Kalau di sini siang dia lebih cenderung banyak diem. Hai, assalamualaikum guys. Sekarang lagi pengerjaan guys. Pengerjaan lanjutan. Ini adalah bagian penyilenan di atasnya guys. Jadi penyilenan bannya ya? Iya, betul, ban-banan sekarang ini. Ban-banannya. Jadi itu buat memperkuat pinggiran ininya, bawahnya gitu. Nah sekarang lagi dikerjain sama timnya Payosep sama Om siapa Om? Erik. Om Erik. Nah kita ini berarti ini setelah dilem kayak gini berarti langsung dipasang aja Om? Langsung dipasang. Jadi kan untuk aja. memasang ban-banan kemarin kan Iya. sudah sempat dipasang nih untuk bagian bawah, Untuk udah bagian dicor. bawah. Nah, kemarin kan nunggu pengeringan selama satu minggu lebih iya, lah ya. betul. Nah, untuk mengurangi tekanan di dalam itu kan biasanya kan suka lama kan keringnya kan. Jadi Betul. dibiarkan dulu untuk selama satu minggu Oh itu. jadi bertahap ya? Bertahap, Setengah-setengah betul. dulu. Jadi Iya. biar nggak kering atas, bawah kering, Iya. tengahnya enggak ya? Betul. Jadi kalau terbuka Iya, gini kan jadi cepat keringnya. Oh, iya, Jadi iya. dilanjutkan lagi baru pemasangan ban-banan untuk atasnya. Seperti itu. Jadi ada step by stepnya guys. Iya. Jadi, nggak langsung dilem bawahnya, sambungan bawahnya terus dikasih bantalan, enggak. Jadi ada step by stepnya, tahapannya. Iya, Jadi bertahap harus ya. nunggu kering dulu yang bawah, baru yang atas, timpa lagi yang atas. Nah ini berarti ngerjain yang sebelah mana Om? Yang bagian sana ujung bagian sama nanti dilanjutkan depan dengan sana, ya? sini. Sama yang atas itu lagi perapian. Kemarin kan ada sempat yang lipat tuh, takutnya Oh kan iya, bocor. Jadi silan kita kupas, terus kita ganti dengan yang baru. iya. Nah ini tuh buat ke dalam guys. Jadi ini tuh nyambung ke dalam kantor. Dari sini kelihatan. Kalau misalkan ini jelek silannya, air itu kan di sini kan agak semi outdoor lah. Air tuh tempias ke sini guys, masuk ke kantor jadi bocor. Makanya ini lagi pembaruan biar siletnya tambah kuat lagi gitu.
Tapi untuk hari ini kira-kira ini selesainya berapa lama? Kalau ini sehari ini pastikan selesai. Untuk Selesai. pemasangan ban-banan sama perapian-perapian ini hari ini selesai. Selesai. Ya. Berarti setelah selesai nunggu kering Ada waktu sekitar 30 hari. 30 hari. 30 hari ya. 30 hari baru Untuk bisa proses pengeringan gitu. bisa isi air ya 30 hari. Sekarang kita mau lihat perkembangan ikan hiu setelah minggu keempat. Jadi ini udah minggu keempat dan alhamdulillah ikan hiu yang black tipnya aman. Cuman sayang guys, sedikit ada trouble kemarin, ada yang mati di ikan hiu yang white tip. Entah itu matinya kenapa, tapi kalau secara di sini air bagus, amonia dan filtrasi juga bagus sebenarnya. Oksigen juga tinggi kadar oksigennya. Tuh sampai ngebuih, berarti kan oksigennya aman. Tapi entah kenapa kena ikan hiu white tip mati guys. Udah sayang, udah gede itu kan. Di atas dia berani survei, pas di sini dia diem aja. Beberapa sekali dia aktif di pas akhir-akhir minggu, 2 minggu di sini dia mojok terus sampai benar-benarnya 1 minggu saya cek ikan memang udah parah dan besoknya udah mati. Ya itu paling ya resiko yang namanya mindahin ikan dari tempat satu ke tempat lain, dari suhu mungkin juga berbeda karena di sana kan outdoor hampir full kena matahari. Kalau di sini kan nggak kena matahari karena terhalang oleh dedaunan. Kalau di sini dia puasa bang. Di sini kasih makannya kita seminggu sekali karena emang dari filter juga agak kecil kan, kalau yang di atas itu besar. Jadi kita juga nyeimbanginnya di filter. Untuk yang salinitas aman, untuk pH kemarin juga aman, tapi sempat drop juga di garam karena ini ada penyurutan air di sini. Mungkin kayaknya ada bocoran, ada rembesan. Kayak ini nih, ini rembesan kecil kayak gini. Yang lama kelamaan dia bakalan surut, dan tapi itu aman. Saya udah cek kadar garam sempat naik turun udah saya stabilin lagi, dan itu pasti pengecekan kadar garam itu saya 3 hari sekali, kalau enggak ya 4 kali sekali gitu, 4 hari sekali. Jadi ada penambahan air sama penambahan garam juga, karena air yang keluar dari sini itu kan air garam. Jadi pas ketika dia surut sampai jauh, kadar garamnya pasti kebuang. Nah di situ kita tambahkan garam sama air tawar ya. Oke guys, karena sekarang udah jadwalnya ngasih makan juga, saya udah nyiapin pakannya. Kita akan lihat responnya kayak gimana. Nah, mulai agresif guys. Ini seminggu sekali pasti dia bakalan riweuh, bakalan benar-benar lapar. Tuh, ikannya mulai aktif. Apalagi kalau udah nyium bau ikan. Nah, untuk pemberian pakan kita benar-benar harus ngeporsi ya. Jadi harus semuanya kebagian, jangan sampai nggak kebagian. Diusahakan kebagian juga seimbang. Jangan. Dia agak susahnya tuh kayak gini. Dia ngandelin indera penciuman, matanya nggak terlalu ngelihat. Tapi dia bagus tuh. Makanya pas mau kita ngarahin tuh kok agak-agak susah. Jadi tantangan sendiri. Karena kalau misalkan kita telat naikin tangan aja, tangan kita bisa kena. Nah, ini yang kecil belum makan ya. Makanya kita coba arahin. Tuh, yang gede mulu guys. Dia yang paling tahu. Nah,
Ya, yang kecil dapat dia baru sekali. Tuh, jadi harus benar-benar harus dideketin ke mulutnya. Kalau enggak dia bakalan kalah makannya sama yang paling gede. Oke. Oke, Rara. Rara ya. Iya. Sekarang mau nyoba ngasih makan ikan. Mau, tapi takut. Ikan hiu loh. Ya, gak apa-apa. Tapi jangan takut, yang penting kita tahu caranya. Ya, oke. Nah, kalau misalkan Rara mau nyoba, caranya kayak gini nih. Tuh. Jadi tangannya itu harus diancolomin ke dalam. Tapi pas ketika ikan udah di hadapan tangan, kita lepasin, kita angkat langsung tangannya. Berani? Berani loh guys. Berani loh, perempuan. Deg-degan. Tapi sebelumnya pernah lihat ikan hiu atau pegang gitu? Pernah? Enggak pernah. Enggak ya, pegang, enggak pernah. Di rumah ada ikan itu gitu? Ada ya kalau Ada. Beneran mau coba? beneran. Oke. Ini. Tapi dilepasnya tuh kayak gimana? Pas Dilepasnya kapan? itu ketika ikan udah nyamperin, pas deket mulutnya, ikannya langsung dilepas, tangan langsung diangkat. Takut nggak kelihatan ada ikan. Kamunya lihat dari sini, dari pinggir, dari samping. Ih, takut. Coba. Kalau nggak berani, misalkan nggak berani, ketika ikan arah ke sini, kamu lepas dari atas, nggak apa-apa. Berarti tunggu dia kesana dulu ya. Ya, Nih. nah tunggu sebentar, lepas. Wah, kaget. Takut nggak kelihatan. Tuh, dia harus makan tuh. Ya, Bagus. oke. Ini ikan selar yang udah dipilet tanpa tulang. Sebenarnya di bawah juga bisa, cuman Ya, lepas sendiri. nggak apa-apa. Ikannya. Mau ngasih lagi? Enggak. Enggak, udah. Udah, takut. Oke, terima kasih Rara. Tangannya cuci pakai sabun karena itu baunya bakalan nempel karena ini ikan bau amis banget. Oke. Ya, thank you ya. Ya, terima kasih juga. Nah, oke guys, jadi barusan udah kelar dikasih makan. Untuk perkembangan black tip aman, alhamdulillah aman. Tapi kayak yang emang sayang yang white tip nggak tahu kenapa dia mati. Paling nanti kita coba bedah sama dokter Roy. Nah sekarang kita bakalan lihat gimana sih setelah pengerjaan 3 minggu ya 3 minggu lah 3 minggu nanti kelar itu baru bisa diisi air tepat buat 40 hari ya, paling kisaran seminggu lagi lah kita kerjain tes air tawar dulu bocor apa enggaknya. Tapi sebelum itu kita bakalan lihat ke atas gimana sih lemnya udah kering apa belum, benar-benar kering apa belum. Nah oke guys, jadi ini udah 3 minggu kata timnya Pak Yosep itu bagusnya 40 hari 40 hari berarti kan kurang berapa hari tuh? Seminggu kurang ya? Seminggu kurang. Nah sekarang kita mau lihat gimana sih lemnya udah kering apa belum. Sebenarnya kelihatan dari sini tuh, lemnya udah hampir sama lem yang lemnya udah hampir sama warna lem yang dulu, yang pertama yang udah kering hampir sama. Ini juga bagus, udah kering, udah warnanya udah agak keputihan karena lem baru itu biasanya agak bening biasanya. Kita lihat dari sini. Rapi guys, aman guys. Untuk warnanya sih memang udah kering ya, tapi karena emang kita tetap ngikutin prosedurnya timnya Pak Yosep karena memang mereka yang lebih ahli gitu di bidangnya, lebih tahu. Nah kemarin juga sempat pengerjaan ganti lem yang di bagian list bawah sini di dalam, pengerjaan yang di sini. Nah, kemarin ini diganti juga yang ini sama yang di depan sana. Jadi diganti karena emang beberapa udah retakannya udah parah, makanya diganti. Di sini kuat guys, bagus guys. Jadi udah kering. Ini juga pinggirannya kemarin diganti yang sini nih, yang sebelah sini.
Kalau yang lama kan ada bekas lumutnya ya, kotor, makanya kemarin sempat dibersihin dulu, terus diganti lem yang baru, jadi lebih bersih lagi, lebih rapi lagi. Bagus sih. Oke guys, ya berarti tinggal kita nunggu 3 mingguan lagi lah. Ini udah bisa diuji coba pakai air biasa dulu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan semoga tanknya bisa cepet-cepet diisi air dan bisa aman, bisa dipergunakan kembali seperti semula gitu.